Jalur Angker. Aku Cantik Membatasari sebagai host di malam ini. Nah, kali ini kita kedatangan dua tamu spesial dari siswi SMKN 1 Mojanyar yang dimana mereka ini pernah ngalamin hal mistis saat berpergian. Nah, sebelum itu kita suruh perkenalan dulu ya nama tamunya. Nah, kalau boleh tahu ini namanya Kak siapa? Perkenalkan, nama saya Asya Faril Harfabianti, bisa dipanggil Aca, salah satu siswi dari SMK Negeri 1 Mojanyar. Perkenalkan, nama saya Devi Ayudia, biasa dipanggil Devi. Saya juga merupakan siswi SMK Negeri 1 Mojanyar. Oke, baik. Berarti dipanggil Kak Aca sama Kak Devi ya. Nah, sebelum itu gimana sih kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik. Alhamdulillah juga kabar saya baik. Nah, katanya ini kalian ngalamin hal mistis apa benar? Ya, benar sekali. Nah, itu kalau boleh tahu itu waktu kejadiannya di mana sih? Di depan gang SMP Negeri 2 Mojosari atau biasanya disebut dengan Spendamos. Berarti ini ya, apa namanya masih daerah Mojokerto ya? Ya. Nah, itu kalian mau pergi kemana sih sampai ngalamin hal mistis gitu loh? Sebenarnya saya sama Devi itu cuma jalan-jalan kayak FOMO gitu, makanan viral. Nah, itu kita tuh ngelanjutin maps, kan kita juga nggak tahu lokasinya di mana. Itu kejadiannya tuh baru-baru ini atau sudah lama sih? Baru 1 minggu kemarin. Oh, berarti baru-baru ini ya? Iya. Terus itu apa nggak kebayang-bayang itu sama kejadiannya? Kan itu kejadian juga baru-baru ini, bukan kejadian lama gitu. Pastinya kita kebayang-bayang banget ya, karena itu kali pertama kita keluar berdua dan langsung dapat kejadian mistis. Jadi lumayan terbayang-bayang. Terus itu awal ceritanya gimana sih, Kak? Nah, awalnya itu cuma cari jajan lah. Nah, salahnya kita itu ada pertengahan sore, itu kan mau menuju ke malam, maghrib lah. Nah, dari situ kita juga sebenarnya nggak dapat izin sama orang tua, tapi kita juga kekeh gitu buat cari kan karena kayak kepo banget. Nah, kepo. Nah, yaitu dari itu kita ngikutin maps lah. Nah, ternyata kayak ada yang salah gitu, kayak ada keganjal. Iya, jadi waktu kita ngikutin mapsnya tuh kayak nggak kayak biasanya. Jadi kayak biasanya bagaimana maksudnya? Mungkin error ya, jadi nggak kayak biasanya. Terus itu? Itu langsung ada belokan, kita pun menggok ya, belok. Nah, pas belok itu ada salah satu gang yang buat kita itu tertarik, kayak ada rumah susun, terus ada anak kecil, pohon mangga gitu rame, ada lampu jalan juga. Nah, terus kita tuh masuk ke sana. Nah, awalnya juga nggak apa-apa ya, kita sampai tengah jalan itu fine lah, nggak ada apa-apa. Ya. Kayak gang normal. Ya, terus pas di tengah-tengah tiba-tiba itu kan udah kayak malam gitu, mau masuk malam. Nah, itu langsung berubah. Maksudnya berubah? Nah, kayak rumah itu jadi kayak rolling door, terus lampu jalan yang awalnya tuh lampu jalan ya, jadi kayak lampu terbuang gitu, kayak mati murup. Iya. Dan anak-anak kecil yang tadinya tuh berlarian, bermain, itu langsung nggak ada. Kayak berarti sepi. tiba-tiba berubah. Iya, Berubah hilang drastis semua. gitu. Iya. Terus itu gimana tuh posisi waktu kalian di situ tuh? Karena kita ngerasa udah nggak beres ya Kak, jadi kita putusin buat balik, nggak lanjut. Karena kalau lanjut ya pasti kita cari masalah ya. Serem juga kan. Jadi akhirnya saya turun buat bisa belok karena gangnya lumayan sempit. Jadi perlu turun lah buat bisa putar balik. Akhirnya pas mau putar balik karena perasaan nggak enak, jadi saya agak tolak-tolak gitu kan. Habis itu di sudut mata saya ngelihat kayak ada bayangan hitam. Waktu itu lumayan besar lah, nggak seukuran manusia pada umumnya. Saya tahu lah pasti ada yang nggak beres kan. Jadi saya nggak bilang ke Aca karena takutnya nanti Aca ikut takut juga. Lama takut kan. Saya cuma baca-baca di dalam hati, doa sebisa saya. Habis itu pas kita udah bisa belokin motornya, saya naik. Spionnya kita turunin biar nggak lihat ke belakang. Bener. Habis itu saya suruh Aca buat cepet-cepet gitu. Cepet-cepet balik gitu kan. Iya. Terus itu perasaan kalian waktu di situ tuh gimana itu? Pastinya deg-degan. Karena kita kan sama-sama perempuan ya, dua-duanya perempuan, ya kan? habis itu sepi, udah mulai gelap juga. Kita cuma bisa baca-baca ya, Ca? Iya, baca doa aja. Jahil nggak sih kayak dikerjain gitu nggak sih? Kan Iya, kita tiba-tiba rasanya kayak dikerjain dikerjain ya. sama setannya. Kan awalnya dari gang normal tiba-tiba jadi
ada seremnya, ada lucunya gitu ya kan ya. Ini kan katanya kalian kan waktu maghrib ya, berarti menjelang malam gitu ya. Atau jangan-jangan kalian ini diganggu sama hantu-hantu yang orang-orang bilang dulu tuh loh, yang katanya ada mitos jangan keluar waktu maghrib. Katanya kan waktu setan keluar gitu kan. Iya bisa jadi sih, tapi waktu itu kita apa ya, lumayan nggak percaya karena di zaman sekarang kan apalagi kita kan Gen Z ya. Iya. Mana mungkin kayak percaya mitos-mitos zaman dulu. Pada saat itu pikiran kita kayak gitu. Emang bener sih, nggak semua mitos itu ada benernya kan. Iya, Tapi kan juga ada kalanya kita meyakini mitos itu kan. Apalagi kan kita juga, Menghormati aja, iya. apalagi kan kita hidup berdampingan dengan yang nggak bisa kita lihat. Apalagi kan juga ditambah kita tinggalnya di Jawa, yang dimana banyak mitos sama gitulah. Kayak kepercayaan Jawa gitu ya. Terus ada nggak nih cerita sendiri deh, cerita kalian gitu, biar bisa nambah cerita para pendengar ini ya kan? Jadi saya ada satu cerita buat para pendengar. Waktu itu kejadiannya setahun yang lalu. Berarti kalian ini sebelum itu kalian kelas berapa sekarang? Kita kelas 11. Kelas 11 berarti 1 tahun yang lalu berarti kelas 10. Iya, waktu saya kelas 10. Kejadiannya waktu liburan Ramadan. Itu di akhir Ramadan. Saya disuruh ibu sama nenek saya buat nemenin tante saya. Waktu itu saya kerja di Surabaya. Kerja di Dan, Surabaya. dia di sana kos. Kebetulan kos. Saya disuruh nemenin buat bantu kemas-kemas karena kan mau mudik ya. Mau mudik. Dari Lebaran, mau mudik. Biasa ke sana. Saya nginep 3 hari lah. Di hari pertama saya datang itu biasa aja sih. Itu bentuk kosnya itu gimana itu? Jadi ada 30 kamar dan satu deretnya itu 15. Hadap-hadapan. Iya, Berarti kayak hadap-hadapan. lorong gitu. Kayak lorong, benar. Habis itu saya jelasin dana kamarnya ya. Ah. Sebenarnya kamarnya itu cuma satu peta aja. Satu peta. Tapi kamar mandi di dalam. Di dalam. Gak ada sket sama sekali. Jadi tante saya naruh lemari buat sket Buat skate. di tengah-tengah Kamar tadi. Kita sket biar ada pembatas tempat tidur sama ruang tamu. Terus? Waktu itu waktu saya datang emang perasaan saya udah nggak enak karena hawanya nggak enak. Kenapa itu? Lembab. Lembab sama kurang cahaya sih kak. Nggak ada ventilasi atau kayak mana? Ada cuman apa ya dikit lah. Oh, Apalagi posisi kamar tante saya ini di paling belakang. paling belakang. Nomor 14. Jadi dua dari belakang. Terus? Kondisi kosan juga ada sepi karena penghuninya sebagian besar mungkin udah mudik. Terus habis itu waktu saya datang saya merasa lembab. Padahal tante saya ini tipe orang yang bersihan. Terus? Dan ada apa ya, meskipun udah ada pengharum ruangan tetap aja Kayak pengap gitu, dan pengap. akhirnya di malam pertama itu saya nggak ngerasain apa-apa sih, cuma udaranya aja yang nggak enak. Habis itu lanjut di malam kedua saya tidur di bagian depan. Bagian depan. Tante saya di belakang. Habis itu udah malam lah, sekitar jam 12:30 mungkin. Oh, udah tengah malam banget itu ya. Posisi tidur itu lampunya dimatikan dan kordennya itu dibuka. Kordennya dibuka berarti kayak ada cahaya remang-remang gitu ya. Ya, cahayanya dari bulan aja. Lampunya mati. Habis itu posisi saya tidur itu menghadap ke kamar mandi. Meskipun jaraknya lumayan jauh, tapi masih bisa lihat kamar mandi. Posisi kamar mandinya pintunya kebuka setengah. Pintu dari besi. Berarti masih bisa lihat di dalam gitu kan? Masih bisa. Habis itu saya ngerasa kayak mimpi ketindihan gitu. Saya positifnya kan menghadap kamar mandi. Waktu saya buka mata, saya bisa lihat kamar mandi dong. Itu saya lihat ada sosok kayak putih gitu. Putih. Dia putih. Dan mukanya hitam. Mukanya hitam. Saya nggak tahu itu hitamnya gosong atau warna hitam. Karena gelap kan? Gelap. Cuma yang bisa kelihatan jelas itu matanya. Matanya doang. Nyala. Mata apa itu matanya? Waktu putih matanya. Oh, putih. Jadi yang bisa kelihatan jelas matanya putih. Berarti sama, dari dalam kamar mandi itu, dari pintu yang kebuka itu. iya. Jadi kayak gitu loh. Habis Itu bisa bisa di feeling nggak itu? Kalau waktu itu ya kak, saya kepikirannya itu poci. Oh, pocong. Iya, Serem. Soalnya emang kan nggak ada rambutnya kan. Berarti muka itu putih. Putih iya. Sampai kain. Itu putih. Oh iya benar-benar Kan? pocong. Situ emang kelihatan cuma setengah dada gini aja kan ngintip. Waktu saya ketinggian,
saya nggak begitu apa ya panik karena saya cuma terbiasa. Oh, udah terbiasa. Lumayan terbiasa. Oh, Nggak serem begitu panik. juga udah terbiasa. Saya cuma bisa baca-baca doa kayak biasanya. Ini saya bisa gerak. Itu kebangun. Iya. Berarti gerak. waktu- Saya kaget kan. Kaget waktu lihat itu terus Iya, bangun. saya bangun, saya duduk. Posisinya masih sama, ngeliat ke kamar mandi. Itu ada 5 detik. 5 Pokoknya detik. Saya ambil nyawa lah kayaknya. Heeh. 5 detik terus saya lihat dia keluar lagi. Ada lagi. Ah, beneran keluar. Benar dia ngintip lagi. Berarti yang dari mimpi itu jadi real gitu ya, Kayaknya nyata. nyata gitu. Dan itu Apa? nggak setengah sadar. Enggak sih, saya benar-benar bangun. Bener-bener sadar berarti kalau itu Sadar. memang ada gitu. Iya. Karena baru apa ya? Baru sekali dia keluar, saya kira saya masih setengah sadar kan. Mungkin saya ke bawah mimpi. Ini masuk lagi. Masuk lagi. Iya. Saya nggak begitu takut lah. Saya kira masih halusinasi. Gitu. Heeh. Dia keluar lagi. Keluar lagi. Oh. Mungkin apa ya? Masih saya benar-benar lihat dia. Merinding, Dia keluar lagi, merinding. Terus dia masuk lagi. Terus Berapa dia keluar lagi. berapa kali itu? 3 kali waktu itu. Berarti bener-bener kayak keluar, masuk, Iya, keluar, masuk. keluar masuk. Dan itu gerakannya kayak smooth banget gitu loh. Kayak benar-benar Pelan. ada tulangnya. Oh. Habis itu saya apa ya? Nah mungkin 3 kali saya halusinasi kan. Saya nggak teriak, mungkin. Saya manggil tante saya yang tidur di belakang. Itu di belakang. Itu waktu bangun itu gimana itu? Karena saya teriak ya, waktu itu tante saya mikirnya apa ya orang. Orang. Ada Kan orang pintunya kan kemari. jendelanya kan Jendelanya dibuka. Gitu. Pas saya nangis-nangis saya ceritain. Saya juga nggak berani takut. Enggak takut. Akhirnya lampunya dinyalain. Lampunya dinyalain terus Akhirnya ya saya tidur sama teman saya di depan. Mm-mm. Kondisi lampu nyala dengan kodenya masih kita buka juga. itu nggak dicek itu di kamar mandi, nggak dicek. Baik saya atau teman saya juga nggak ada yang berani ngecek. Iya, takut ya kan Takut. ya. Apalagi cuma perempuan Iya, dua-duanya. perempuannya dua-duanya apalagi kan kosannya juga sepi ya Iya, kan. pada mudik. Nah, terus berarti setelah itu paginya kayak mana? Paginya ya saya terbangun biasa aja. Terbang biasa. Ya, Nggak alhamdulillahnya nggak panas. nggak panas ya kan biasanya orang kan Demam kan. demam atau gimana gitu kan. Berarti setelah itu udah nggak kebayang-bayang lagi atau gimana? Sebenarnya ya masih kebayang, saya tetap apa ya, ada rasa takut juga, cuman kan mengingatkan saya juga cuma nginep aja kan, saya nggak tinggal di situ, jadi saya nggak ambil pusing. Kan itu 3 hari kan itu kejadiannya hari keberapa? Hari kedua, Hari kedua, berarti masih ada 1 hari lagi. Itu 1 hari, 1 malam lagi itu gimana itu? sebenarnya saya nggak bisa tidur, cuma kan karena besok harus berangkat pagi, akhirnya saya paksain tidur. Itu tidur bareng berarti, tidur bareng. Di mana itu? Di ruang tamu depan. Berarti Mikirnya kalau ada dia, kita larinya gampang. udah gitu. Iya gitu aja. Terus ada nggak nih Kak ceritanya dari Kak Aca gitu? Ada. Ada. Gimana itu awal ceritanya Kak? Waktu itu kan pas zamannya Covid ya, kita kan nggak ada wisuda, pas kelas 6 SD ya kan. Kelas 6, ya corona ya waktu itu. Iya. Nah itu pas di villa sebut saja Samaran lah. Villa. Soalnya sekarang masih beroperasi. Iya, itu daerah mana itu daerah mana? Daerah Pacet. Pacet berarti atas itu ya di. Terus. Nah awalnya kita tuh 2 hari ya kan. Hari keduanya tuh mulai nggak enak karena pas renungan malam atau api unggun itu kan biasanya kan semuanya tuh kayak berkumpul gitu loh. Berkumpul. Nah itu kita renungan api juga nyanyi-nyanyi bareng ya kan. Nah tiba-tiba Itu berapa hari tuh di villa itu? 2 hari 2 hari itu. Itu hari pertama atau hari pertama? Berarti paginya berarti dari paginya datang, malamnya renungan. ya. Pas renungan itu tadi ya kan saya tiba-tiba pengen ke toilet. Nah saya juga nggak berani ya kan. Nah saya juga bawa teman saya salah satu kayak bestie gitu ke kamar mandi. Terus? Nah posisinya kamar mandi itu di sampingnya aula. Nah depannya aula tuh baru taman. Baru taman. Terus villanya itu tempat tidurnya di mana? Tempat penginapannya? Yang di bawah aula itu buat tempat tidurnya. Oh, berarti di atasnya itu. Berarti kamarnya di bawah samping Di bawah, gitu. di samping aulanya. Nah saya pas mau ke kamar mandi tuh ya kan kayak ada yang narik gitu, kayak jiwa kita tuh tertarik, saya sama teman saya itu Tertarik ke? kayak mau ke tamannya. Oh, sebentar. Berarti tempat perapian, Ya terus jalan ke belakang atau gimana? mau ke belakang Ke belakang. Berarti toilet tadi.
belakangnya perapian ada taman. Ya, taman. Terus? Taman tuh ya itu ada toiletnya. Toilet. Nah, pas kita mau ke toilet itu tiba-tiba saya itu nggak nyadar. Mm-mm. Kita main-main di sana, bahkan seluncuran, main ayunan itu bareng-bareng. Oh berarti nggak sadar niatnya mau kamar mandi jadinya main. Iya. Nah, di situ kita beberapa menit kayaknya nggak salah. Udah lama gitu. Terus teman saya tuh baru nyadar. Baru Kayak sadar. disadarin gitu. Ja, gitu. Terus saya baru ngeh gitu kayak kaget. Loh, kita kok kesini? Ya, Di situ kayak oh, udah nggak beres ya udah ini. kayak mau nangis lah, deg-degan gitu. Nah, di situ di sampingnya ayunan kita langsung mau hangout ke ini ke toiletnya, ternyata ada sosok patung Patung. cewek. Itu patung memang ada di situ atau gimana? Nggak ada sebenarnya. Nggak ada. Iya sebenarnya nggak Sebelumnya ada. nggak ada. Iya, kita juga nggak ngeh juga ya kan. Biarin lah gitu. Oh itu waktu awal main, waktu kalian nggak sadar itu waktu main itu ada nggak maksudnya patungnya? Nggak ada. Pas paginya siang itu juga nggak ada. Nggak ada. Berarti Malamnya itu aja. waktu kalian sadar kalau ada patung itu baru ada. Iya. Nah, itu juga kan langsung bergegas mau ke toilet itu nggak bisa. Karena posisinya saya udah mau keluar sama teman saya udah gandeng tangan gitu. Mau ke toilet langsung. Ternyata ditarik tangan saya. Itu patungnya tuh bentuknya gimana maksudnya? Cewek Cewek. Tapi Oh. besar banget. Apa Patungnya semanusia? dari manusia. Itu dipegangnya itu waktu di mana? Pas mau keluar dari ayunan kan kita pegangan gitu, pegangan ayun gitu. Terus pas mau berdiri, itu malah tangan saya itu dipegang langsung kayak gini. Tangan kaca dipegang? Iya. Dan di situ teman saya juga tahu kalau itu ada. Teman saya di situ udah nangis. Itu berarti posisi patungnya gimana itu? Di samping pas? Ya, sampingnya ayunan pas. Itu patungnya cuma diam terus pegang atau Diam, tapi dia itu kayak liatin saya aja. kepalanya juga ikut lihat gitu atau cuma mata gitu? Cuma matanya aja. Melirik berarti melirik. Iya, melirik ke saya, bukan ke teman saya. Berarti hadapnya ke depan. Iya. Terus Di situ juga kayak saya tuh udah lemes banget, minta tolong juga nggak kedengaran ya kan, lumayan jauh gitu. Jadi ya teman saya lari-lari sampai hampir jatuh. Itu manggil salah satu guru, ada dua guru cowok itu ke situ. berarti kamu ditinggal sendiri waktu dipegang Iya, itu. sendiri ya Oh, ampun, berani banget itu anjing. nangis itu. Untung juga masih kecil ya Iya, kan. Di situ saya juga udah lemes, udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi ya kan. Saya untung aja masih kecil, jadi saya digendong sama dia. Waktu ditinggal itu gimana itu perasaannya? Langsung kayak shock, mau ya campur aduk. Tutup lah, mata, takut tutup banget. mata atau gimana itu? Atau masih lihat sama-sama Tutup lihat? mata, sambil nangis. Ya. Terus Langsung dibawa ke aula buat dikasih doa, kayak apa sama guru. Baca-bacanya. nah, itu waktu gurunya datang patungnya masih ada atau enggak? Patungnya langsung hilang. Hilang. Soalnya teman-teman juga ikut. Ada yang kepo gitu, jadi ikut. Itu waktu kerasa nggak waktu itunya dipegang? Kerasa banget, malah nggak bisa lepas saya. Nggak bisa lepas, bener-bener nggak bisa lepas Jadi gitu. di situ juga pasrah gitu, kayak nangis aja bisa. Terus waktu hilang itu kerasa? Kayak tahu kalau Langsung hilang gitu, pas lari-lari ya guru saya lari terus bilang ada apa gitu, langsung hilang. Hilang Saya bener-bener. lepas gitu tangannya, oh. tangan saya dilepas. Terus itu paginya gimana itu paginya? Paginya shock ya, jadi kayak paginya tuh kayak ke kamar mandi, gitu. Ganti baju toga aja masih takut. Harus ada temennya ya. Serem juga ya. Itu paginya nggak kenapa-napa tapi kan? Nggak apa-apa, habis sholat subuh tuh langsung berdoa baris upacara lah, mau wisuda itu. Berarti masih shock doang gitu ya kan ya? Sama Tapi pas pulang itu takut banget sampai kayak ada trauma dikit. cerita sama orang rumah. Cerita dong pastinya. Cerita gimana itu perasaannya itu, reaksinya? Ya mereka juga shock loh, kok bisa? Kan awalnya juga nggak kayak gitu sebenarnya. Buat udah gitu aja ya. Iya. Terus ada nggak sih pesan sama kesan yang bisa diambil dari cerita yang pertama ini yang kalian berdua diganggu sama hantu waktu di jalan itu? Ya kita diambil pelajarannya saja ya. Kita juga harus nurut orang tua, meskipun mitos itu kadang ada benarnya atau salah. Itu kita nggak ada salahnya. Yang meyakini ya kan ya. Apalagi kan serem juga kan waktu maghrib kan. Ya udah segitu aja ya. Terima kasih ya Kak Aca sama Kak Devi udah mau hadir di podcast kita. Baik, sekian dari podcast Jalur Angker malam ini. Saya Cantik Mepematasari sebagai host. Pamit undur diri and bye.